Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Megarizky Makassar, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi Kesehatan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan mengenai pemeriksaan hematokrit dengan metode yang digunakan, yaitu makrometode menurut Winthrop. Prinsip yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu sampel darah disentrifugasi dalam waktu 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian dibaca volume dari massa eritrosit yang telah dipadatkan di dasar tabung dan dinyatakan dalam sekian persen dalam volume semula. Sekarang kita masuk ke tahap analitik. Di tahap analitik yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian palpasi jari yang akan ditusuk. Setelah ditusuk, jari didesinfeksi menggunakan alkohol 70% atau alkohol swab. Setelah itu ditusuk jari menggunakan autoclick dengan kedalaman 5. Setelah darah keluar, darah dihisap menggunakan sabun hingga tanda merah atau garis merah. Setelah tabung penuh, didempul menggunakan dempulan. Setelah itu darah dimasukkan ke dalam sentrifus untuk hematokrit. Kemudian disentrifus dengan kecepatan 16.000 rpm selama 5 menit. Yang keenam, baca hasil pengendapan selnya dengan menggunakan skala hematokrit yang tersedia. Yang ketujuh, baca hasil penetapan hematokrit pada reader hematokrit dengan memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, tebalnya lapisan putih di atas eritrosit yang tersusun dari leukosit dan trombosit. Lapisan ini disebut juga dengan Buffy-Coat. Yang kedua, warna plasma yang berada di atas. Yang ketiga, bila nilai hematokrit melebihi 50%, pusingkan atau sentrifugasi tabung tersebut selama 3 menit lagi. Yang kedelapan, catat dan laporkan hasil pengamatan. Yang kesembilan, bersihkan dan rapikan alat dan bahan yang telah digunakan. Pada pasca analitik, sebelum kita masuk ke pembacaan hasil, yang harus kita ketahui terlebih dahulu ialah apa itu hematokrit. Hematokrit merupakan kadar sel darah merah dalam darah. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pemeriksaan, yaitu misalnya pada alat kotor, tidak dikalibrasi, dan metode yang digunakan. Dengan kesalahan teknik, misalnya volume darah tidak tepat, atau terdapat gelembung udara pada tabung pemeriksaan. Selanjutnya, hasil dari praktikum ini adalah 9%. Faktor mempengaruhi pemeriksaan hematokrit. Yang pertama, jumlah eritrosit. Apabila jumlah dalam keadaan banyak polistomia, maka nilai hematokrit akan meningkat, dan jika sedikit dalam keadaan anemia, maka nilai hematokrit akan menurun. Yang kedua, ukuran eritrosit. Ukuran sel darah merah dapat mempengaruhi vikositas darah. Vikositas darah yang tinggi, maka nilai hematokrit juga akan tinggi. 3. Bentuk eritrosit. Apabila terjadi kelainan bentuk poiklotosis, maka akan terjadi plasma yang terpampang sehingga nilai hematokrit akan meningkat. 4. Perbandingan jumlah darah dengan antikoagulan. Jika antikoagulan berlebihi, maka akibat eritrosit mengerut sehingga nilai hematokrit akan menurun. Yang kelima, tempat penyimpanan sebaiknya dilakukan tidak lebih dari 6 jam. Hematokrit rendah. Jika diketahui kadar hematokrit terlalu rendah, maka dapat menunjukkan berbagai masalah kesehatan.
Kadar hemotokrit rendah dapat menunjukkan adanya penyakit sumsum tulang, penyakit inflamasi kronik, kekurangan nutrisi seperti zat besi folat atau vitamin B12, pendarahan di organ-organ dalam anemia hemolitik, gagal ginjal, leukemia, limfoma, anemia sel sabit. Hemotokrit tinggi yaitu penyakit jantung bawaan, tumor ginjal, hipertensi, penyakit paru-paru, demam, pendarahan akibat kebocoran plasma. Normal yaitu pria dewasa 40-54%, wanita dewasa 38-46%.